Yang mereka bingung, jarum susuk itu kan biasanya tuh dimasukkan di jaringan bawah kulit. Ini kok bisa menembus masuk sampai rongga tengkorak tuh gimana? Bahkan sampai tertanam di otak besar sebelah kiri tadi. Waktu dilakukan pemeriksaan ronsen, itu di bagian dada sama perutnya, temukan banyak sekali gambaran jarum yang jumlahnya itu bisa sampai 800 buah. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Pernah nggak kalian dengar berita, entah di media sosial atau di portal berita, tentang susuk yang nggak sengaja ketemu di pemeriksaan ronsen? Susuk atau charm needle itu sebenarnya udah pernah masuk di beberapa jurnal kedokteran loh. Ya, definisi susuk itu sendiri merupakan benda kecil seukuran jarum yang ditanam di jaringan bawah kulit dan diharapkan bisa membawa efek tertentu, efek magis bagi penggunanya, seperti kecantikan, kekuatan, kesehatan, dan ya apapun lah yang diinginkan. Susuk ini dikatakan cukup umum ditemukan di negara-negara Asia Tenggara. Ada satu kasus di Singapura, di mana susuk ini yang tadinya dipasang di bagian bawah kulit kepala, itu entah gimana caranya, itu bisa masuk menembus ke dalam sampai masuk rongga tengkorak. Jadi pasiennya ini merupakan seorang perempuan, usianya 40-an tahun. Dia datang dengan gejala kejang atau epilepsi semenjak kurang lebih 15 tahun yang lalu. Nah, 3 tahun setelah dia pertama kali kejang, itu sebenarnya dia pernah melakukan pemeriksaan CT scan di bagian kepala. Karena waktu diperiksa di bagian saraf, itu nggak ketemu nih penyebabnya epilepsi ini apa. Dia tuh nggak punya riwayat epilepsi waktu kecil, dan misalkan ada kejang di usia yang udah mulai dewasa, pasti kan orang curiga ini penyakit apa nih, karena ya sebagian besar tuh mengarah ke penyakit yang parah lah, kayak kanker otak dan sebagainya. Tapi pada saat pemeriksaan CT scan, 3 tahun setelah dia mau mulai kejang itu, nggak ada ketemu kelainan apa-apa, CT scan-nya bersih. Baru 5 tahun sebelum dia masuk rumah sakit, itu dia melakukan pemeriksaan CT scan, dan ditemukan adanya benda asing berbentuk seperti jarum yang menancap di otak besarnya dia sebelah kiri. Nah, si pasien ini melaporkan kalau gejala yang dia alami itu selain kejang, itu dia juga mengalami penurunan pendengaran di telinga kanannya. Waktu dilakukan pemeriksaan MRI, itu dilihat tuh di bagian otak sebelah kirinya, itu ada gambaran gangguan jaringan sinyal magnetiknya si MRI itu tadi. Dan selama pemeriksaan, si pasien ini terus-terusan nyangkal gitu. Dia bilang, saya nggak tahu apa-apa tentang benda asing di kepala saya, itu saya nggak tahu. Dan si pasien ini juga bersikeras, saya nggak mau dioperasi. Karena ya, toh saya tuh nggak tahu gimana itu benda ada di situ. Dia terus-terusan nyangkal. Nah, tim medis kan juga ya bingung juga nih nangannya gimana. Ya, mereka juga tahu gitu soal susuk karena kejadian ini kan terjadi di Singapura. Jadi ya masih familiar lah dengan praktek-praktek supranatural seperti itu. Yang mereka bingung, jarum susuk itu kan biasanya tuh dimasukkan di jaringan bawah kulit. Ini kok bisa menembus masuk sampai rongga tengkorak tuh gimana? Bahkan sampai tertanam di otak besar sebelah kiri tadi. Ya akhirnya mereka melihat juga posisi si susuknya tadi itu tegak lurus. Jadi kayak menancap gitulah ke arah rongga tengkorak. Akhirnya ya tim medis spekulasi ya bisa juga pada saat si perempuan ini tidur terlentang, susuknya itu tuh ketekan dan sampai nembus masuk rongga kepalanya dari kulit sampai ke dalam rongga tengkoraknya. Ya tapi mereka juga ada kebingungan juga ya, masa sih sekuat itu gitu. Masa sih sampai benar-benar bisa nancap di situ, kok kayaknya agak sulit ya. Tapi ya nggak ditemukan
perkiraan penyebab lain. Nah, dari hasil pemeriksaan CT scan yang terakhir, itu ya bisa dikatakan kalau posisinya si jarum susu ini itu stabil lah, walaupun yang nancap di jaringan otaknya ini. Dan dikatakan karena tidak ada komplikasi infeksi dan lainnya, tindakan bedah nggak dilakukan untuk mengambil itu. Di jurnal itu disebutkan bahwa orang yang biasanya menggunakan susu itu jarang ada yang ngaku. Karena dipercaya kalau ada kepercayaan yang ada kalau misalkan dia cerita dia menggunakan susuk, itu nanti efeknya akan hilang. Dan pada kasus ini sebenarnya sih sudah beberapa kali ditemukan adanya susuk di tubuh pasien, gitu. Tapi yang benar-benar menembus organ dan hampir melukai otak sampai menimbulkan reaksi kayak kejang tadi, terus kehilangan pendengaran, itu baru pasien ini aja. Dan dokter juga harus melakukan pertimbangan yang nggak main-main gitu untuk melakukan tindakan ini. Karena hal-hal yang harus dipertimbangkan itu antara lain tuh ya, gejala medisnya gimana sih, parah banget atau enggak, masih bisa nggak dikendalikan dengan obat-obatan. Dan dikhawatirkan andai kata dilakukan pembedahan, itu nanti malah beresiko untuk menimbulkan cedera pada jaringan otak yang lebih parah lagi. Nah, jadi mereka berdiskusi nih dokter-dokternya itu gimana nih manfaat sama risikonya sebanding apa enggak. Dan akhirnya si perempuan ini memutuskan untuk saya nggak mau berobat, saya nggak mau dioperasi, saya cuma minta obat untuk mengendalikan kejang. Nah, akhirnya pada pasien ini dokter-dokter yang menangani itu memberi catatan khusus. Itu pasien ini tidak boleh melakukan pemeriksaan MRI. Ya tidak disarankan lah. Karena MRI itu kan pakai gelombang magnet. Yang dikhawatirkan pada saat pemeriksaan itu nanti pergerakan si susuknya ini bisa mencederai si jaringan otaknya lebih parah lagi. Misalnya pada saat pemeriksaan MRI tiba-tiba si jarum ini bergeser terus malah melukain jaringan otaknya lagi. Kalau gejala-gejala medis terkait susuk itu hampir nggak pernah ditemukan. Yang jurnal yang saya baca ini satu-satunya laporan kasus di mana susuk ini menimbulkan gejala medis. Dengan di laporan kasus lainnya ya kebanyakan susuk itu ditemukan secara nggak sengaja. Nah, di rumah sakit ini itu pernah juga ada kasus di mana ada seorang perempuan, itu usianya 50 tahun, dia datang dengan keluhan perut kembung. Waktu dilakukan pemeriksaan ronsen, itu di bagian dada sama perutnya ditemukan banyak sekali gambaran jarum yang jumlahnya itu bisa sampai 800 buah. Sebanyak itu ya. Nah, yang menuliskan jurnal ini mengatakan yang menarik dari susuk itu meskipun cara memasukkan logam ini ke dalam jaringan bawah kulit itu ya nggak tahu aman atau enggaknya secara medis. Tapi selain laporan kasus ini tuh nggak ada laporan bahwa susuk itu menimbulkan efek samping kayak infeksi atau kerusakan jaringan kulit. Itu sama sekali nggak ada. Tapi pernah ada juga satu kasus laki-laki usia 30 tahun. Dia datang dengan keluhan demam itu sudah hampir 1 bulan lamanya. Terus waktu dilakukan pemeriksaan jantung, ada gambaran itu abnormalitas kelainan pada katup jantungnya. Ya kayak katup jantungnya itu strukturnya udah berubah lah. Dan waktu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan adanya gambaran kayak jarum itu di ventrikel kanan. Dan setelah dilakukan wawancara lebih jauh, diketahui kalau laki-laki ini dia tuh pengguna obat narkoba suntik. Dan akhirnya ketahui kalau yang namanya jarum yang ditemukan di jantungnya itu pecahan dari jarum suntik yang patah karena dia makainya nggak hati-hati. Jarum suntik itu masuk dari pembuluh darah, ikutin aliran darah dan akhirnya nancap di jantungnya si laki-laki ini. Ya itu tadi ya beberapa kasus susuk yang saya dapat dari jurnal kedokteran. Ya apa saya pernah menemukan hal-hal yang sama waktu otopsi? Itu nanti akan saya ceritakan di episode yang lain. Kalian sendiri
pernah punya cerita nggak tentang susuk atau efek sampingnya? Baik yang bisa dijelaskan secara medis maupun yang enggak. Kalau misalkan ada, komen di bawah ya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.